Bapak Ibu guru serta staf karyawan SD Negeri Blitar Sari 2. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di acara hari ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini Selasa tanggal 25 Juli 2003, saya selaku moderator dalam acara hadis Diminasi Penerapan Budaya Positif sebagai bagian dari pendidikan calon guru penggerak. Adapun susunan kegiatannya sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, dan yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu penyampaian materi. Kepada Bapak Agus Meri SPD sebagai pemateri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya, juga kepada Bapak Ibu peserta yang berada di ruangan ini. Terlebih dahulu saya sampaikan kegiatan saya ini adalah merupakan bagian daripada rangkaian kegiatan pendidikan calon guru penggerak, di mana di modul 1.4 adalah tentang budaya positif dan harus menerapkan atau membuat aksi nyata. Kegiatan inilah merupakan kegiatan aksi nyata saya tentang penerapan budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, dan semoga acara hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apa-apa, terutama tentang jaringan, karena kita di gunung di sini sudah terbiasa dengan kendala dengan jaringan listrik dan jaringan internet. Semoga kegiatan ini dari awal sampai akhir nanti kita berjalan dengan lancar. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya sampaikan selamat datang. Ya, Bapak Ibu guru hebat, selamat datang. Ayo kita belajar bersama, berkolaborasi tentang budaya positif yang materinya nanti banyak sekali, sehingga kita nanti bisa menerapkan di sekolah kita tercinta. Ya Bapak Ibu, masih semangat? Semangat. Walaupun ini suasananya masih pagi, tapi kelihatannya ini masih ada yang loyo. Coba nanti kita speaking dulu ya. Speaking sudah sambil duduk aja. Bapak Ibu nanti kita tepuk the best saja. Ya, nanti tepuknya prok prok prok. I am the best. Prok prok prok. You are the best. Prok prok prok. We are the best. Prok prok prok. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Bisa ya? Siap. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Sekali lagi ini kurang kompak ya ini. Coba siap. Sambil berdiri Pak. Siap ya. Sambil berdiri boleh. Biar itu. Biar ototnya tertarik. Siap.
1, 2, 3, tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, itu dan tepuk tersebut jangan hanya I am the best. Berarti saya juga harus best of the best. Bagaimana caranya? Ya dengan cara belajar dan berkolaborasi di antaranya, Bapak Ibu ya. Untuk konsep utama di modul budaya positif, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar atau paradigma belajar. Dulu sebelum kurikulum 2013, Bapak Ibu mengajarnya itu masih berpusat pada guru. Ya apa enggak? Ya. Iya, karena apa? Yang penting dulu materi disampaikan kepada anak mau bisa mau enggak, itu namanya berpusat pada guru. Tetapi paradigma sekarang itu tidak berpusat pada siswa, berpusat kepada siswa atau kepada murid. Itu adalah salah satu paradigmanya. Kemudian yang selanjutnya, disiplin positif. Dulu adanya aturan, peraturan. Kalau sekarang itu yang namanya peraturan, aturan itu sekarang itu dirubah namanya menjadi keyakinan, kesepakatan. Jadi tidak jadi beban buat guru maupun buat siswa. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia hidup. Sasaran di sini bukan hanya manusia dewasa, tetapi yang fokusnya itu pada peserta didik. Peserta didik ini punya kebutuhan dasar. Di antaranya itu ada 5 kebutuhan dasar. Nanti lebih jelasnya pada slide selanjutnya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ini sebagai dasar saja maksud. Nanti ayat akan kita bahas. Motivasi perilaku. Kalau kita mendengar kata motivasi, itu biasanya ada kata motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik berarti motivasi yang datang dari diri sendiri. Kalau motivasi ekstrinsik berarti motivasi karena dorongan luar. Banyak pihak, banyak yang menjadi pendukungnya. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Ini juga posisi kontrol itu nanti kita akan bahas, karena posisi kontrol itu banyak. Ada yang sebagai penghukum, ada sebagai pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada juga sebagai manajer. Nanti kita lebih jelas lagi. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas, Bapak Ibu, dibuat di awal semester atau di awal tahun pelajaran. Keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama dengan siswa. Misalkan kelas 1 membuat keyakinannya ya sesama kelas 1. Jadi keyakinan kelas yang kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 mungkin berbeda, mungkin juga bisa sama. Itu keyakinan. Nanti lebih jelas lagi. Yang selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah sebagai cara untuk penyelesaian kasus atau kejadian anak. Jadi ketika anak bermasalah atau anak punya kasus, ini nanti seorang guru ini sekarang ini harus menerapkan segitiga restitusi. Seperti apa? Lebih jelasnya nanti di slide berikutnya. Nah, yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini kata kuncinya
terdiferensiasi dengan profil pelajar Pancasila. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar atau dalam benak Bapak Ibu pemahaman tentang terdiferensiasi? Coba ada yang sudah paham ini terdiferensiasi itu apa? Kemudian profil pelajar Pancasila itu apa? Dari kata diferensi itu sama apa beda? Beda. Berarti kata diferensi ini adalah beda. Beda dalam arti apa? Pelayanan kepada anak, pada siswa. Diferensiasi itu pembelajaran dilaksanakan dengan pelayanan yang berbeda-beda kepada anak sesuai dengan kebutuhannya. Di awal tahun pelajaran di kurikulum Merdeka itu kan ada tes diagnostik. Tes diagnostik itu salah satu untuk mengidentifikasi anak. Apakah anak ini masuk kelompok belajarnya visual? Apakah anak ini kelompoknya belajarnya masuk pada auditorial? Apakah anak ini masuk kelompok belajar kinestetik? Makanya Bapak Ibu sudah melakukan tes diagnostik belum di semester 1 di awal? Sudah ya? Sudah. Itu adalah salah satu untuk menentukan kelompok belajar anak. Bukannya kita memisah-misahkan anak, tetapi dari hal tersebut anak itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Kalau dulu kan yang penting kita menyampaikan sudah. Sekarang itu tidak, paradigma sekarang itu tidak. Jadi, setiap anak punya kebutuhan yang berbeda-beda. Pelayanan pun disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian tentang nantinya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada berapa ya? Ada 6. Ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka itu harus menguatkan profil pelajar Pancasila. Di antaranya itu, yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, mandiri. Anak harus kita tumbuhkan mandirinya. Jadi jangan jadi anak yang kalau diberi saja dari Pak Guru bisa, tapi kalau tidak bisa. Tapi kita harus menumbuhkan anak menjadi mempunyai karakter yang mandiri. Yang selanjutnya bernalar kritis. Jadi anak seperti tadi sampaikan tidak hanya diam, kritis. Kita harus bisa menumbuhkan anak itu kritis, tidak hanya diam. Siapa yang bisa diam, siapa yang tidak bisa diam. Tapi anak kritis, bisa menemukan, bisa mencari solusi atau alternatif dalam pembelajaran. Yang kedua, selanjutnya kreatif, sama kreatif juga. Jadi seorang guru, bagaimana caranya anak itu harus mempunyai kreasi. Kita sebagai guru itu tugasnya menuntun, tidak menuntut, tetapi menuntun. Kira-kira anak ini maunya kemana? Kira-kira ini anak ini bagaimana? Ini adalah tugas kita sebagai guru, adalah menuntun kreativitas anak di antaranya. Kemudian gotong royong juga ini. Gotong royong dalam profil Pancasila ini, keenam ininya itu tidak bisa dipisahkan hanya gotong royong saja, tidak. Jadi semua karakter yang ada di profil pelajar Pancasila ini harus kita
terapkan, harus kita tumbuhkan, harus kita munculkan pada setiap pembelajaran, pada setiap anak. Yang terakhir adalah kebinekaan global. Kebinekaan global. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, ras, dan sebagainya. Jadi anak di kelas, siswa atau murid di sekolah itu harus tahu bahwa yang namanya toleransi, yang namanya perbedaan agama, yang namanya perbedaan bahasa, perbedaan suku dan sebagainya, itu merupakan suatu kekayaan. Jangan sampai membentuk atau berkubu, jangan sampai membentuk kelompok-kelompok, tapi harus berkarakter mempunyai kebinekaan global. Lanjutnya, materi yang selanjutnya adalah disiplin positif. Bapak Ibu, apa yang ada dalam benak Bapak Ibu tentang kata disiplin? Ini tentang kata disiplin ini. Apa yang Bapak Ibu bayangkan tentang kata disiplin? Mentaati aturan yang ada. Mentaati peraturan yang ada. Patuh. Terus Bu Penny apa ya tadinya bilang apa ya? Tertib. Itu semuanya benar, semuanya betul. Untuk lebih jelasnya, makna disiplin. Disiplin suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita kepada Tuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, Bapak Ibu, dengan kata disiplin dulu membuat kita tidak nyaman. Kita harus berpakaian rapi, kita harus berpakaian sesuai dengan jadwalnya. Kita harus membuat perangkat pembelajaran. Itu adalah salah satu tentang penerapan disiplin. Nah, tapi ini belum ke disiplin yang positif. Kalau masuk ke disiplin positif, berarti kita sudah meyakini ketika kita tidak melakukan, ketika kita tidak membuat perangkat pembelajaran, saya salah, saya rugi. Ketika kita tidak berpakaian tidak sesuai dengan jadwalnya, misalkan hari Senin pakaian ini, Selasa pakaian ini, juga kita rugi. Yang selanjutnya, dengan pendidikan, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kita sebagai pendidik, sebagai guru, kewajiban kita, tugas kita adalah menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri, bukan motivasi ekstrinsik atau motivasi karena alasan-alasan, karena pengaruh-pengaruh. Kita harus berusaha menumbuhkan. Lanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, ataupun hukuman. Jadi Bapak Ibu, seperti tadi di awal, disiplin harus tumbuh dari diri sendiri, dari motivasi diri sendiri. Jadi bukan karena
hukuman, atau bukan karena dorongan, ataupun bukan karena ancaman atau sogokan. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, apa yang kita bayangkan ketika ada kebutuhan dasar manusia, ketika ada kata kebutuhan dasar manusia, apa yang kita bayangkan? Kebutuhan dasar manusia berarti hubungannya dengan makanan pokok, bisa juga usaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan, apalagi kasih sayang boleh. Ini kalau didefinisikan, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi kebutuhan kita itu apa yang kita inginkan. Kebutuhan anak juga apa yang anak inginkan, apa yang anak butuhkan. Di antaranya kebutuhan bertahan hidup. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Lia, itu kebutuhan bertahan hidup. Ini kebutuhan bertahan hidup ini bersifat fisiologis. Kebutuhan rasa aman, kebutuhan kesehatan, kebutuhan makan, kemudian berpakaian dan tempat tinggal. Ini untuk tadi yang Bu Lia sampaikan, kebutuhan makan, termasuk diantaranya adalah kebutuhan hidup. Yang selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini diantaranya itu dipedulikan, keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman dan keluarga. Ini kita fokusnya lebih spesifiknya ke kelas saja, ke kelas atau ke siswa. Ketika kita membuat kelompok belajar anak, ini kelompok visual, ini kinestetik, ini audio, itu setiap anak itu mesti punya rasa ingin diterima atau dipedulikan. Tidak mungkin saya mah nggak usah jadi kelompok ini. Tidak, anak itu pasti ini kita spesifiknya ke anak, ke siswa. Pasti anak ini ingin dipedulikan, ingin untuk terhubung dengan orang lain, dengan kelompoknya. Yang selanjutnya, kebutuhan berikutnya penguasaan, kebutuhan penguasaan, keinginan untuk diakui menjadi pemimpin, harga diri, prestasi diakui. Kemudian yang selanjutnya kebebasan, kebutuhan kebebasan. Kebebasan di sini adalah kebutuhan membuat pilihan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi kita dalam pembelajaran, ini kita fokus ke pembelajaran ke anak. Berikan kebebasan kepada anak. Berikan kebebasan, tapi kebebasan itu bukan kebebasan yang semuanya bebas, tidak. Tetapi kebebasan yang kita tuntun nanti. Kita harus sebagai guru itu menuntun. Ini kebebasannya sampai sini, ini kebebasannya sampai sini. Jadi tidak bebas semuanya, karena kebebasan kita ada juga kebebasan orang, kebebasan siswa ini ada juga kebebasan siswa yang lain. Kemudian selanjutnya kesenangan. Dalam kesenangan ini berarti anak itu harus senang, humoris, bermain, antusias, tertawa. Makanya pembelajaran yang kita lakukan itu harus pembelajaran yang menyenangkan. Tidak seperti dulu zaman penjajah, pembelajarannya seperti
dijajah dengan budaknya. Sekarang ini antara guru dengan siswa adalah partner. Guru bukan untuk mentransfer ilmu, bukan, tetapi guru sebagai penuntun. Sehingga buatlah pembelajaran yang menyenangkan. Dengan senang, anak pasti akan tertarik. Kalau anak tidak senang, mana mungkin anak akan belajar. Yang pertama itu kita senangkan dulu anak. Dengan senang nanti anak mulai tertarik. Selanjutnya, Bapak Ibu, tentang motivasi perilaku manusia. Seperti tadi disampaikan, motivasi itu apa sih yang disebut motivasi? Apa sih motivasi? Sering mendengar kata motivasi. Apa yang motivasi itu? Ada yang bisa menjelaskan? Dorongan. Boleh, betul. Keinginan juga boleh, betul. Motivasi tuh merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dorongan secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan tindakan tertentu. Motivasi tersebut ada dua. Motivasi karena diri sendiri, dorongan dari diri sendiri, dan motivasi karena pengaruh lingkungan atau pengaruh dari luar. Yang pertama ini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Siswa melakukan disiplin diri karena ia takut mendapat hukuman. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Berarti siswa melakukan sesuatu itu bukan karena dorongan dari dirinya, tetapi siswa melakukan sesuatu itu karena pengaruh dari luar. Ini masuknya ke motivasi ekstrinsik. Berikutnya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siswa melakukan disiplin karena ia ingin mendapat imbalan. Ini pun termasuk motivasi ekstrinsik. Ketika anak melakukan sesuatu ini karena embel-embel, apa karena keinginan yang lain, misalkan nih, supaya saya dapat nilai 100 dari Bapak Ibu guru, supaya saya dapat hadiah dari Bapak Ibu guru. Ini motivasi inilah bukan tumbuh dari diri, tetapi karena pengaruh orang lain. Selanjutnya, menghargai diri, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Ini yang perlu Bapak Ibu cermati. Siswa melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan diri. Nah, ini masuk pada motivasi intrinsik. Karena siswa itu melakukan sesuatu itu karena dia sadar, saya akan melakukan ini karena saya butuh. Saya melakukan ini karena saya ingin. Jadi bukan karena pengaruh dari luar. Saya, anak-anak saya belajar karena misalkan karena takut dimarahi guru. Itu kan bukan dorongan sendiri, tapi dorongan pengaruh lingkungan. Tapi ketika anak-anak belajar karena saya ingin bisa, karena saya ingin pintar, karena saya ingin hebat, itu adalah motivasi intrinsik. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, hukuman. Hukuman ini akan menimbulkan tidak nyaman
kemudian menimbulkan menyakitkan, kemudian memaksa, kemudian siswa menjadi rendah diri, siswa takut, siswa menyembunyikan atau menutupi kesalahan. Hukuman ini dampaknya atau efeknya itu menimbulkan seperti itu. Contoh, ketika siswa ditanya, "Nah, kamu sudah mengerjakan tugas atau belum?" Anak tersebut menjawab sudah, padahal dia belum. Berarti itu menutupi kesalahan. Menutupi kesalahan. Ini maksudnya pada hukuman. Itu dampak atau efek dari hukuman itu seperti itu diantaranya. Kemudian penghargaan. Penghargaan mematikan kreativitas, menimbulkan iri atau merusak hubungan, kemudian tidak efektif, merampas hak menghargai dirinya, menghukum dengan sistem ranking. Dulu pada kurikulum sebelum kurikulum 2013 ada ranking, ada juara. Itu paradigma dulu. Kalau paradigma sekarang itu dirubah, tidak ada lagi hal seperti itu. Tidak ada lagi yang namanya ranking, tidak ada. Adanya cuma kita apresiasi saja seketika. Seketika misalkan Bu Indah nggak lagi ngajar, anaknya ngajar kelas 1 ya Bu ya, pokoknya anaknya sudah bisa bernyanyi, tepuk tangan. Itu apresiasi saja berupa verbal. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan motivasi teman-teman yang lain. Tapi kalau ketika hadiah atau penghargaan, nih kamu, saya beri buku, kalau sudah, karena kamu sudah bisa menyanyi ini akan membuat apa? Iri. Akan membuat iri. Si Anuma diberi buku sama Bu Guru, si Anuma diberi pulpen sama Bu Guru. Ini adalah salah satu penghargaan. Penghargaan ini merupakan konsep disiplin yang gagal. Lanjutnya, konsep disiplin yang gagal. Konsekuensi. Stimulus respon. Penguatan jangka pendek membutuhkan monitoring berkelanjutan. Siswa menghormati peraturan. Kehilangan waktu untuk memenuhi. Ini konsekuensi. Jadi anak melakukan sesuatu itu karena apa? Dimonitoring. Karena apa? Dipantau oleh Bapak Ibu gurunya. Kalau tidak dipantau sudah biasa saja anak. Bahkan tadi ada yang berbohong dan sebagainya. Ini adalah konsekuensi. Nah, ini yang perlu kita cermati, ini yang restitusi. Restitusi, siswa tanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah untuk jangka panjang. Kesalahan kemarin tidak apa-apa. Yang penting kedepannya berusaha untuk memperbaikinya. Ada solusinya. Kemudian siswa menghormati dirinya dan juga orang lain. Kenapa? Kita punya anak. Anak itu kan punya kebebasan. Seperti tadi disampaikan. Tapi kebebasan anak itu kan berhubungan juga dengan kebebasan anak yang lain. Disitulah kebebasan, ya kebebasan, tetapi ada juga kebebasan anak yang lain. Kemudian dirinya memegang kontrol atau teori kontrol. Nanti untuk lebih jelasnya tentang teori kontrol itu pada slide berikutnya. Siswa bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Ini ketika
kita menerapkan restitusi, anak ini kita bawa untuk memperbaiki kesalahan. Bukannya, kamu salah, kenapa sih? Tapi yang baiknya seperti apa? Iya, kamu salah, tetapi kamu juga pernah berbuat baik, dan sekarang apa rencana kamu ke depannya? Itu adalah salah satu restitusi. Kemudian materi berikutnya adalah konsep disiplin pendekatan restitusi. Ini lebih jelasnya di sini. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut pendapat Ghazali tahun 2004. Jadi restitusi ini adalah untuk memperbaiki kesalahan, kemudian ada solusinya. Kita sebagai guru harus menuntun anak untuk membawa anak itu mencari solusi. Jangan kita yang memberi solusi. Ciri-ciri restitusi: memperbaiki hubungan, kemudian bukan untuk menembus kesalahan tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kesalahan dijadikan pembelajaran untuk memperbaiki kedepannya, sehingga anak tidak lagi mengulangi kesalahan tersebut. Kemudian merupakan tawaran bukan paksaan. Ketika kita menawarkan kepada anak, apa yang akan kalian lakukan? Misalkan, saya akan menjadi anak yang baik, saya akan mengerjakan PR terlebih dahulu. Itu. Kemudian mencari penyebab atau yang mendasari tindakan. Ketika anak melakukan kesalahan, ini penyebabnya apa? Misalkan anak datang terlambat, penyebabnya apa? Karena apa? Misalkan karena bangunnya kesiangan. Nah, dari pada restitusi ini, dari kejadian terlambat tersebut, kita cari solusi. Mungkin bisa menanyakan kepada anak, apakah ada orang lain yang bisa membangunkan kamu sehingga kamu tidak tidur terlambat? Nanti kan anak bisa, siapa? Ibunya atau bapaknya atau kakaknya. Itu adalah mencari penyebab atau mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Ya. Jadi yang diharapkan adalah karakternya, perubahan karakternya, bukan tindakannya. Karakternya dari yang tadinya kurang baik menjadi baik. Kemudian menguatkan dan fokus pada penemuan solusinya. Seperti yang disampaikan, ini sambung menyambung. Dari kesalahan tersebut, solusinya apa? Kita guru harus bisa menuntun kira-kira anak ini dari kesalahan tersebut, kemudian identifikasi, kemudian nanti keyakinannya ditanyakan. Misalkan kalau kita sudah punya keyakinan di kelas, keyakinan apa yang telah anak, yang telah mbak, yang telah nak, misalkan nak Indah, keyakinan apa yang telah kamu langgar? Misalkan disiplin. Nah, itu salah satu penemuan. Ketika anak sudah membuat keyakinan kelas, nanti disepakati di kelasnya. Ya, Bapak. Kemudian ini perbedaan
Ini hukuman. Yang pertama, guru menghukum siswa sesuai dengan yang tersebut dengan menghormati bendera 1 jam. Ini hukuman. Anak mengerjakan PR, anak tidak mengerjakan PR, kemudian dihukum sama gurunya suruh menghormati bendera selama 1 jam. Ini hukuman. Lanjutnya, guru marah sehingga membuat murid menjadi takut. Anaknya itu takut ketika guru marah. Itu kan malah menurut penelitian, ketika kita bersuara keras, ketika kita bersuara dengan nada memarahi anak, itu otak anak itu akan mengkerut. Dia akan menjadi penakut, dia akan menjadi pendiam. Ya, makanya hindarilah hukuman ini. Selanjutnya, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau mengerjakan dengan menambah tugas 2 kali lipat. Ini mungkin dulu pernah ada, mungkin dulu, tapi sekarang mudah-mudahan tidak ada. Anak tidak mengerjakan PR, nanti kamu kalau istirahat kerjakan. Nanti kamu Pak Guru beri lagi tugas 2 kali. Ini konsekuensi. Konsekuensi ini menurut Bapak Ibu, menurut kita sebagai pendidik, pasti tidak diterapkan kepada anak. Tidak, ya, bagus. Sekarang sudah mulai ada pemahaman tentang hukuman, tentang konsekuensi. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau dulu gurunya tegas sehingga ketika Pak Guru lewat, Bu Guru lewat, anaknya juga takut, ya mau nih sembunyi. Ya. Dulu, sekarang berubah. Ini yang perlu Bapak Ibu pahami juga, ini yang restitusinya. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantunya. Kita menanyakan, nah keyakinan apa yang kamu langgar? Nah keyakinan apa yang kamu telah langgar? Nanti kan misalkan di kelasnya gotong royong, tanggung jawab atau disiplin. Nah kalau kamu melanggar keyakinan tersebut, menurut kamu apa? Itu tidak baik. Terus kamu mau apa? Saya mau, kalau misalkan di sini saya mau berubah menjadi orang yang terbaik. Saya ingin menjadi orang anak atau murid yang baik. Nah itu. Guru terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Open, terbuka. Jadi tidak memaksa, tidak memutuskan nih kamu harus begini. Terbuka. Silahkan anak mau mencari solusi seperti apa, tapi kita menuntut. Kemudian Bapak Ibu, ini silakan Bapak Ibu, mari kita simak bersama-sama video berikut. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayat Dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit sekolah.
dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Posisi Sudah berapa kali terlambat? antara guru Sana, dengan kamu anak beli yang lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuhingan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi.
Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk memantau murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu Nadia. Kira-kira akan mulai saya alami kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat,
Setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang Itu Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menyimak video tadi, sekarang sudah punya bayangan apa yang harus saya lakukan dari kasus-kasus yang terjadi pada anak. Ini masih semangat apa tidak ini? Tapi karena tadi sudah melihat video mungkin ya agak loyo, terus kemudian duduknya apa ya, duduk terlalu duduk terus kesel. Enaknya kita berdiri, enaknya berdiri. Ayo biar kita press lagi, press. Nah, ingat itu Bu Siti Fatimah masih ingat tentang menara Marina dan Pak Ijo ya, tentang Marina dan Pak Ijo. Nanti Bapak Ibu mengikuti dan melakukan gerakan yang saya peragakan. Ya. Kalau Marina ke sini kan ya, kalau menari ke sini, kalau di atas begini, kalau menari. Oke siap? 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Kan tadi judulnya Marina dan Pak Ijo ya. Nanti kalau Pak Ijo, ya, nanti ya, siap. Nah, sekarang Pak Ijo menari di atas menara, di atas menara. Pak Ijo menari. Nah, sekarang nanti Bapak Ibu mengikuti gerakan saya. Siap? Siap. 1, 2, 3. Marina menari di atas Pak Ijo. Pak Ijo menari di atas Marina. Marina. Ulangi. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Pak Ijo menari di atas Marina. Marina menari di atas Pak Ijo. Silakan, terima kasih, duduk kembali. Biar press lagi ya. Setelah Bapak Ibu menyimak video tadi, itu adalah contoh penerapan posisi kontrol. Nah, dari posisi kontrol tersebut, kasusnya siswa sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Ini yang pertama, penghukum. Posisi kontrol kan ada 5 ya: penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ini yang ketika anak melakukan kesalahan datang terlambat, ini posisi yang penghukum. Patuhi aturan sekolah, lalu hormat bendera 1 jam. Ini jangan sampai Bapak Ibu nanti ketika ada anak yang salah, jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Karena hal tersebut adalah penghukum. Yang selanjutnya, pembuat merasa bersalah.
beritahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Ini kalau Pak Guru, tapi kalau Pak Guru, berapa kali beliau menyampaikan kepada anak, kepada kamu, nah, beliau kecewa sama kamu. Jadi seolah-olah kita yang merasa bersalah, penghukum merasa bersalah, nanti dampaknya anak pun merasa gagal. Yang selanjutnya, sebagai teman, ayolah yang tertib buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ini karena sebagai teman. Seperti tadi ketika Bapak Ibu menyimak video antara hukum dari nada yang sudah lain ya, ketika ke pembuat merasa bersalah sudah agak turun sedikit. Nah ini sebagai teman sudah agak lunak sedikit. Ya. Ayolah yang tertib buat Pak Guru bangga. Ini sebagai teman. Jadi anak dengan guru ini merasa jadi teman, tetapi hal ini ada dampaknya juga. Anak melakukan disiplin ini berarti karena sebagai teman saja. Kalau bukan teman tidak lagi berarti. Ya, yang selanjutnya pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Seperti yang kita simak di video, kamu sudah melanggar apa konsekuensinya? Nah, tadi misalkan saya mau bangun dengan lebih cepat atau saya mau berlari dengan lebih cepat, ini pun masih ada dampaknya, dampak negatifnya, karena ini harus dipantau. Ketika tidak dipantau, anak ini tidak lagi mengerjakan atau tidak lagi datang tepat waktu. Yang selanjutnya, sebagai manajer, inilah posisi kontrol yang diharapkan. Jadi dari kelima posisi kontrol inilah yang diharapkan oleh kita sehingga anak nanti dampaknya baik. Di sini contohnya, apakah kamu tahu ya kesalahanmu? Kan berbicaranya juga sudah mulai baik. Ya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan tersebut? Dari posisi manajer ini, apakah kamu tahu kesalahannya? Terus bagaimana cara memperbaikinya? Nah, si anak tersebut pasti akan menjawab, saya tahu Bu, saya akan begini Bu, saya akan bangun lebih cepat, saya akan menyetel alarm lebih dulu. Itu Bapak Ibu. Jadi kelima posisi kontrol tersebut, yang paling bagus adalah posisi manajer. Selanjutnya, materi berikutnya adalah keyakinan kelas. Apa yang Bapak Ibu pahami tentang keyakinan saja? Apa yang ada dalam benak Bapak Ibu? Apa sih keyakinan? Kita ini kan Islam semua ya. Kita sebagai umat Islam yakin dengan agama Islam tersebut. Ini sebagai contoh. Karena kita yakin, ketika kita tidak melaksanakan sholat, berarti kita merasa dosa. Ini salah satu contoh saja. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kenapa tidak mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ini nanti nyambung. Mengapa ini pemetiknya? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat
berkendaraan roda 2 atau motor. Kenapa kita menggunakan helm? Ini biar mudah saja ketika mengendarai sepeda motor. Kalau kita berbicara keyakinan dengan berbicara peraturan itu akan berbeda. Kalau peraturan kan karena saya takut ditilang polisi misalnya, karena saya takut kena razia, itu kalau peraturan. Tapi kalau sudah masuk ke keyakinan, karena saya ingin selamat, karena saya takut, karena saya ingin selamat sampai tujuan. Jadi kita yakini bukan karena takutnya, tetapi karena keinginan kita yang ingin selamat, sehingga kita memakai helm. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang mencuci tangan setiap saat? Anak-anak cuci tangan semua. Itu peraturan apa keyakinan? Peraturan. Jadi anak melakukan itu karena disuruh. Tapi kalau keyakinan, anak-anak untuk membiasakan hidup sehat sebelum makan, supaya kita sehat, apa yang harus kita lakukan yang paling dulu? Nanti anak pasti mencuci tangan. Mencuci tangan itu karena merupakan kebutuhan anak tersebut. Jadi kita bisa membedakan antara peraturan dan keyakinan. Lanjut, ini ketika saya menerapkan atau membuat keyakinan di kelas. Yang pertama, ini sebetulnya banyak sebelum menempel itu ada kita musyawarah dulu, tapi karena musyawarahnya sudah langsung menempel, anak ini menempel keyakinannya, dan setiap keyakinan anak-anak itu berbeda-beda. Yang satu misalkan supaya kelas kamu bersih, apa yang akan dilakukan? Guru cuma menuntut saja. Misalkan buanglah sampah pada tempatnya, atau jagalah kebersihan. Nah, misalkan yang lain lagi, bagaimana supaya di kelas kalian itu tidak ramai ketika sedang pembelajaran. Nanti anak itu kan mungkin ada yang menulis disiplin, tertib. Nah, keyakinan itu kalimatnya tidak usah panjang-panjang, pendek saja, mudah dimengerti dan tepat untuk di tempat tersebut atau di kelas tersebut, sesuai dengan kelasnya atau sesuai dengan kebutuhannya. Nah, setelah itu disimpulkan. Nanti Bapak Ibu masing-masing kelas membuat keyakinan. Ketika anak sudah menempelkan satu persatu, mungkin ada yang sama, mungkin ada yang berbeda. Nanti Bapak Ibu menyimpulkan di sini. Misalkan yang satu tertib, kemudian disiplin, menghormati teman, terus sudah mulai toleransi. Itu adalah salah satu contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas, nah ini contoh, menjaga kebersihan ruang kelas. Ini merupakan contoh keyakinan kelas, supaya nanti kan anak-anak kalau sudah meyakini kelasnya harus dijaga supaya bersih, anak-anak otomatis akan menyapu, akan mengepel, akan membuang sampah-sampah dan sebagainya. Ini sudah merupakan keyakinan, bukan lagi peraturan. Yang kedua, saling menghormati. Nah, ketika anak ini sedang mengerjakan tugas, sedang mengerjakan pekerjaannya,
tidak diganggu oleh yang belakangnya atau yang sampingnya atau yang depannya. Ini saling menghormati. Yang selanjutnya bertanggung jawab. Keyakinan kelas ini sebagai contoh bertanggung jawab. Ketika anak diberi PR, ketika akan dinilai sudah apa belum? Kalau sudah, ini berarti anak sudah menunjukkan tanggung jawabnya. Kemudian yang selanjutnya, hadir di sekolah tepat waktu, seperti kasus yang tadi di video, hadir tepat waktu. Itu adalah salah satu keyakinan bagaimana kamu ketika ke sekolah itu tidak terlambat. Itu panjang sekali kalimatnya. Tapi kalau dibuat keyakinan kelas, hadir tepat waktu. Selanjutnya, saling membantu dan tolong menolong. Agak banyak sedikit saling membantu dan tolong menolong. Ketika anak membutuhkan bantuan, misalkan si Abdul lagi menyapu lantai, kemudian mejanya perlu dibereskan. Kalau hanya si Abdul saja yang melakukan kan kurang cepat. Jadi di sini ada saling membantu dan tolong menolong. Yang lainnya ikut membereskan meja atau kursi, yang lainnya ikut membersihkan kaca. Contoh. Yang selanjutnya, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini kalau dihubungkan dengan profil Pancasila tadi kan yang adanya yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, ini misalkan anak-anak mau pelajaran dimulai, silakan kalian berdoa. Nggak usah seperti itu, jadikannya keyakinan. Ketika dimulai, kalau sudah menjadikan keyakinan, berarti anak tersebut akan memulai berdoa yang nanti mungkin dipandu oleh ketua kelasnya atau oleh gurunya atau penggurunya itu. Selanjutnya, berbicara yang sopan dan baik. Anak-anak dilarang berbicara jorok, dilarang berbicara kasar. Itu kan kalimatnya masih kalimat negatif. Kalau yang kelas itu menggunakan kalimat yang positif, tidak ada kata dilarang, tidak ada kata tidak. Nih, contohnya berbicara yang sopan dan baik. Itu Bu. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan. Lebih abstrak dari peraturan. Seperti disampaikan, peraturan mah begini, kalau keyakinan kelas mah begini. Kemudian berupa pernyataan universal, pernyataan yang menyeluruh, walaupun kalimatnya pendek. Kalau kalimatnya terlalu panjang, nanti susah atau sulit untuk dipahami. Yang selanjutnya dibuat dalam bentuk positif, seperti disampaikan. Tidak boleh menggunakan kata dilarang. Dilarang membuang sampah, dilarang mengganggu teman. Itu bukan keyakinan kelas, tapi itu peraturan. Ya, sekarang ini diharapkan kita itu membuatnya keyakinan kelas. Dilarang membuang, dilarang membuang sampah, ya, dilarang mengganggu teman. Nah, keyakinannya seperti apa? Seperti yang tadi, jagalah kebersihan, terus saling menghargai. Lanjut, sedikit saja supaya mudah diingat. Ya, tadi sudah diawali teman. Kalimatnya pendek saja, tidak usah panjang-panjang, mudah untuk diingat. Ya, anak itu ketika panjang sekali, apalagi anak kelas 1-2,
ini panjang sekali, bacanya juga belum lancar. Jadi kalau kita pendek saja, tanggung jawab. Nanti tinggal Bapak Ibu gurunya yang menyampaikan kalau tanggung jawab seperti ini. Kemudian disesuaikan dengan kondisi di sekolah, sesuaikan karena kita di kelas ini sesuaikan kebutuhan kita apa. Tidak mungkin di kelas ini sama dengan di kelas yang lain. Bisa mungkin sama, bisa mungkin beda. Semua warga dilibatkan saat membuat. Keyakinan kelas itu dibuat bukan oleh guru, bukan oleh siswa saja, tetapi guru dengan siswa itu berkolaborasi. Dan guru dengan guru pun berkolaborasi. Selanjutnya, ini tadi sudah disentuh sama saya tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah untuk menangani masalah anak dengan menghasilkan alternatif atau berguna untuk memperbaiki kesalahan sehingga anak tersebut bisa menemukan solusinya. Dituntut oleh kita. Segitiga restitusi ini yang paling dasar adalah menstabilkan identitas. Ini menstabilkan identitas yang paling dasar. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Tidak menyalahkan siswa. Anak tidak disalahkan. Nanti nyambung dengan yang berikutnya, validasi tidak ada yang salah. Ini yang di sini, validasi tidak ada yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kenapa kamu datang terlambat? Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Itu salah satu alasan. Nah, kemudian pada tahap berikutnya menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal dari dengan segitiga restitusi ini. Tumbuhlah motivasi internal, bukan eksternalnya. Apa yang akan kamu lakukan sehingga kamu tidak akan terlambat lagi? Apa yang akan kamu lakukan sehingga kamu mengerjakan PR-nya tepat waktu? Itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi ketika ada masalah langsung kita tuntun ada solusinya. Lanjut, ini contoh penerapan masalah. Ketika anak datang terlambat mengikuti upacara.
Kira-kira kita akan melakukan apa yang kita lakukan? Nah, kalau kamu tidak menjawab itu tidak. Nah, ini apa bedanya? Itu Bapak Ibu tadi contoh ketika anak punya kasus. Yang pertama kasus datang terlambat, tidak mengikuti upacara. Kemudian yang kedua kasus ketika anak tidak mengerjakan PR. Solusinya, jadi anak tersebut ketika kita tuntun punya solusi sendiri. Ketika anak datang terlambat, nanti anak akan bangun lebih pagi. Ketika anak akan tidak mengerjakan PR, nanti anak akan mengerjakan solusinya, anak akan mengerjakan tugas jauh-jauh sebelumnya. Itu salah satu solusi. Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi fungsi kontrolnya saat ini dan bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang manajer yang menuntun siswa menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Ini standar nasional pendidikan. Semoga sesi belajar hari ini membawa manfaat bagi kita untuk menjadi guru, menjadi insan yang baik, yang bisa menuntun anak, yang bisa memerdekakan anak dengan profil pelajar Pancasila. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dengan ditutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Kusneri atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bapak Kusneri. Sangat tadi Bapak ya penyampaian mengenai materi modul 1.4, yakni mengenai penerapan budaya positif. Mudah-mudahan hal tersebut atau materi yang disampaikan Bapak Kusneri bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk menerapkannya di sekolahan maupun di kelas masing-masing. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada 2 ya, boleh saya maju dulu ya, langsung ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi tadi penyampaian tentang penerapan budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Kusneri sudah sangat bagus dan semoga nanti kami bisa menerapkannya di kelas masing-masing. Begini Bapak, saya ingin bertanya, ketika ada seorang siswa atau peserta didik yang melanggar keyakinan, kemudian pelanggaran itu dilakukan di luar kelas yang kita ampuh, yang akan saya tanyakan itu siapa yang harus menangani atau mengatasi
sih masalah yang dialami oleh peserta didik tersebut? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Ibu Lilis. Dan untuk memperjelas, kita langsung dijawab sama pemateri saja. Begitu ya Bapak ya? Terima kasih kepada Ibu Siswati ya, namanya ya. Tadi menanyakan bagi siapa yang akan menangani ketika anak melanggar di luar kelas ya? Iya. Keyakinan kelas itu berlaku untuk kelas tersebut, untuk kelas ini. Jadi ketika anak bermasalah di kelas, ketika anak melakukan sesuatu itu, nanti keyakinannya dipakai keyakinan kalau kelas. Tetapi kalau kejadian kasus tersebut berada di luar kelas, itu masuknya ke keyakinan sekolah. Jadi Bapak Ibu, selain nanti kita berkolaborasi dengan anak membuat keyakinan kelas, jadi Bapak Ibu juga nanti berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain, dengan kepala sekolah, dengan guru senior, itu membuat keyakinan sekolah. Jadi ketika ada anak yang bermasalah, punya kasus di luar kelas, berarti itu tanggung jawab guru, tanggung jawab pendidik yang ada di sekolah tersebut. Mau guru kelas 1, mau guru kelas 2, mau guru kelas 3, mau kepala sekolah, beliau yang mereka atau pendidik yang mengetahui kejadian atau kasus tersebut. Begitu Bapak Ibu ya. Bagaimana? Bisa dipahami? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Besari atas jawabannya yang luar biasa. Kemudian kita lanjut ke sesi selanjutnya. Masih satu sesi lagi ya. Siapa yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya di sini tentang posisi kontrol. Apakah guru boleh menerapkan dua posisi, misalnya posisi sebagai teman dan posisi sebagai pemantau dalam menyelesaikan suatu kasus atau masalah? Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih atas pertanyaan Ibu Siti Fatimah. Jadi pertanyaannya Bapak, bagaimana kalau misalnya kita menerapkan dua kontrol, yaitu sebagai pemantau dan sebagai teman? Silakan jawab. Terima kasih Ibu. Pertanyaan kedua ini bagus Bu. Posisi kontrol kan ada 5. Sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Bolehkah kita melakukan posisi kontrol 2, yaitu sebagai teman dengan sebagai pemantau? Posisi kontrol yang diharapkan adalah posisi manajer. Ya, seperti tadi yang Bapak Ibu simak pada video tadi, yang diharapkan itu adalah posisi manajer. Kenapa posisi kontrol dan posisi teman daripada posisi kontrol sebagai teman dan sebagai pemantau? Nah, kalau hanya sebagai teman, anak tersebut itu seperti tadi dalam video hanya karena teman saja. Kalau bukan teman, tidak lagi dia melakukan, tidak lagi dia disiplin. Kemudian juga sebagai tadi pemantau ya, pemantau sama. Ketika anak melakukan sesuatu itu, dia karena
terpantau karena dia dimonitoring oleh gurunya. Itu dua posisi itu kalaupun diterapkan bersama-sama masih kurang efektif. Yang diharapkan adalah posisi manajer. Jadi anak ketika salah diarahkan, dituntun oleh kita, solusinya apa? Bisa dipahami, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kusneri atas jawabannya. Dan tidak terasa kita telah berada di penghujung acara ya. Jadi kita bisa menutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Fatimah, saya rekan Bapak Kusneri dari SD Negeri Bentarsari 2. Menurut saya apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Kusneri mengenai budaya positif itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah ini, terutama mengenai disiplin positif bagi siswa. Karena masih banyak siswa di sekolah ini mereka disiplin, tetapi disiplinnya karena faktor ekstrinsik, bukan dari dalam dirinya. Kita juga sebagai guru jadi tahu bagaimana kita memposisikan diri kita kepada siswa. Apakah kita sebagai pemberi hukuman, apa sebagai pemantau, atau kita sebagai manajer. Kemudian bagaimana cara kita menanamkan perilaku intrinsik di disiplin kita dan diri kita sendiri. Semoga dari adanya diseminasi yang dilakukan oleh Bapak Kusneri bisa kita terapkan bersama-sama di sekolah kita untuk membentuk siswa yang berkarakter yang sesuai harapan kita. Saya kira itu saja tanggapan saya mengenai kegiatan diseminasi yang dilakukan Bapak Kusneri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru senior SD Negeri Bentarsari 02, tempat di mana Bapak Kusneri mendiseminasikan budaya positif. Saya bangga dengan Bapak Ibu se-Sekbid 4 yang memiliki etos kerja yang tinggi. Khususnya saya bangga kepada Bapak Kusneri yang masuk menjadi guru penggerak di angkatan 8 ini dari Kabupaten Brebes. Diseminasi merupakan budaya positif yang dipaparkan Bapak Kusneri, merupakan aksi nyata dalam program guru penggerak. Mudah-mudahan penjelasan ini bersifat permanen, tidak berjalan seperti magnet. Apabila ditinggal temannya akan menjadi hilang kemagnetannya. Tetapi bersifat pemagnetan ini di mana walaupun sudah hilang kebiasaannya akan tetap berjalan. Mudah-mudahan penggibasannya yang dilakukan Bapak Kusneri akan menjadi motivasi dan contoh khususnya di sekolahnya dan di se-Sekbid 4. Sehingga anak-anak akan menjadi lebih disiplin dan akan meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dan capaian pembelajaran meningkat dan dalam prestasi siswanya juga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Kusneri yang telah melaksanakan diseminasi dengan baik, runtun, lancar, tanpa halangan apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.